Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rai Fardiansyah dengan NIM 440 3256 573 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini di dalam video ke-9 eh, akan ada beberapa materi dan menggunakan beberapa web. Salah satunya ada Tinkercad. Tinkercad adalah platform desain tiga dimensi elektronik dan pengodaan berbasis web yang gratis dan yang mudah digunakan dari Autodesk. Alat ini memungkinkan pengguna membuat model tiga dimensi yang menyeret dan meletakkan bentuk dasar, mensimulasikan sirkuit elektronik, dan belajar pengodaan blok, menjadikannya ideal untuk pemula siswa dan penghobi dalam pengenalan desain tiga dimensi, elektronika, dan microcontroller seperti Arduino. Nah, di sini kita kembali menggunakan VS Code, yaitu VS Code adalah Visual Studio Code, adalah editor kode sumber gratis ringan, namun kuat dari Microsoft yang berjalan di Windows, macOS, dan Linux, menawarkan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode pintar, debugging, dan GIF terintegrasi serta dapat diperluas secara masif melalui ekosistem ekstensi untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman, yaitu ada JavaScript, Python, C++, dan lain-lain, dan framework untuk membangun aplikasi web, desktop dan seluler yang produktif. Oke, cara kerja empat bahasa program yang umum adalah ada Python untuk data science, AI, web, JavaScript untuk interaktivitas web, Java aplikasi mobile atau desktop enterprise, dan C++ game sistem performa tinggi. Jadi di sini ada empat perbedaan secara detail. Yang pertama itu ada Python, dikenal mudah dipelajari, serbaguna untuk pembangunan web back, analisis data, kecerdasan buatan AI, dan otomatisasi. Yang kedua ada JavaScript, bahasa inti untuk membuat program web interaktif di sisi front end, juga digunakan di back end, Node.js, dan aplikasi mobile. Yang ketiga Java, sangat populer untuk aplikasi Android, aplikasi perusahaan besar, dan sistem skala enterprise karena sifatnya yang tulis sekali, jalankan di mana saja, write on, run anywhere. Yang keempat, C++ digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti pengembangan game, sistem operasi, dan perangkat lunak grafis. Lanjut di sini ada C++. C++ itu ada tipe-tipe data yang ada dalam variabel C++, yaitu ada bool, singkatan dari tipe data boolean yang hanya berisi dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Char, kepanjangan dari karakter, itu tipe data huruf dari A sampai Z. Int, kepanjangannya adalah integer, yaitu tipe berupa angka. Float dan double, tipe data yang berupa angka pecahan, contohnya 1,33. String, tipe data dalam bentuk kumpulan karakter, seperti bahasa pemrograman C++. Lanjut, di sini kita menggunakan web Blocky Developer. Blocky merupakan editor pemrograman visual dari Google menggunakan blok drag and drop yang mendukung program pembelajaran coding, serta menjadi landasan bagi beberapa produk coding seperti coding berbasis blok seperti Scratch dan Code.org, dan tersedia di online di web, blog, games, dan online yang diinstal di komputer. Oke, di sini ada cara penggunaan if apa sih if itu digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logis yang menghasilkan nilai true atau false, atau bisa dibilang benar atau salah. Apabila nilainya benar, blok ada di dalam if akan dieksekusi, kalau tidak blok tersebut akan dilewati. Ini contohnya kayak ada in main in in x sama dengan 37, y sama 25. Berarti uh, itu kan kayak untuk menginputnya, x-nya itu nilainya, y-nya nilainya. Jadi 37 lebih besar dari 25. Nah, karena ini hasilnya benar, kan 35 itu memang lebih besar dari 27. Jadi itu hasilnya benar. 37 lebih besar dari 25, dan itu bisa dieksekusi oleh if on x lebih besar daripada y. Mungkin jika ini if ini ya, uh,
X kurang dari Y kan sama aja kayak 37 kurang dari 25 kan salah, berarti nanti if-nya tidak dieksekusi. Oke, mungkin segitu. Mungkin segitu di PPT-nya, dan kita akan lanjut di circuit design atau bisa disebut Tinkercad. Nah, setelah kalian login, kalian akan mencoba di 3D, di mode yang 3D, 3D atau 3D design. Nah, di sini tuh ada Arduino, ini LED, ini push button, resistor, dan ini kabel. Jadi yang merah ini tuh GND, nah ini ground, groundnya ini itu diarahkan ke yang negatif vertikal. Ya kan saat kalau ini kan yang di bagian sini itu dia lurus, negatifnya plusnya kalau ini dia menyambar ke atas gitu. Nah yang ini tuh 5V ini 5 volt ini tuh ke plus ini yang vertikal. Nah habis itu ada GND ground, di sini tuh D8, D8-nya itu dia ke sini, sama 7-nya ini tuh dia ke sini. Nah, jadi ini tuh resistor dua ini, dan ini LED. Jadi setelah D8-nya masuk ke sini, nanti kan dia mengalirkan energi ke sini, dapat sini, dapat resistornya, dan ini akan menyala. Dan energi yang dari sininya itu dia akan masuk ke negatif dan masuk ke ground. Begitu juga sama kayak ini. Ya. Nah, yang ini tuh kan 7 ini kan ditaruhnya di sini kan. Nah, yang di sini yang warna kuning itu dapat energi dari 5 volt yang di plus vertikal ini, dan ketika dia nyambung dapat energi itu dia akan menyaluri ke push button ini. Setelah itu, setelah dapat dari push button, dia akan mendapatkan energinya juga dari negatifnya ini, dan resistor ini untuk membuang energinya ke ground. Dan untuk ini tuh kita simulasikan, dan jika kita pencet dia akan nyala, ini lampunya akan nyala. Oke, lanjut di sini kita ada pemrograman pemrograman di Arduino-nya. Pemrograman itu adalah kita menggunakan seperti Scratch miripnya. Dan pertama ini ada if jika benar, dan ini else masuk jika maka. Read digital pin ini yang ketujuh, 7 sama dengan height ini tinggi. Dan di set pin 8 itu maksudnya untuk em, menyala untuk menyalakan LED-nya ini, dan low-nya ini tuh untuk mematikan. Seperti ini ada salah satu kodenya C++ void setup pin mode 7. Jadi yang 7 ini input, pin mode 8-nya output untuk keluar. Void loop-nya tuh jika digital 7 sama dengan tinggi, digital akan terbaca 8 tinggi. Jika digital 8 low, delay 10, digital bit improve to simulasi. Mungkin segitu yang di intercapnya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke blok E developer.
Nah, ini tuh Blocky developer juga menggunakan seperti codingan juga, cuma berbeda seperti ini. Nah, di set ini tuh menghitung untuk ke satu dan mengulanginya ketika menghitung kurang dari tiga. Di print membuat teks hello baru menghitung. Dipilih menghitung untuk plus satu. Baik, kan tadi di Tinkercad kita sudah menjelaskan. Oke, kita lanjut ke Blocky Developer. Oke. Nah, di sini tuh ada set account untuk menghitung satu, mengulanginya ketika menghitungnya kurang dari sama dengan tiga. Dia akan di print dan membuat teks dengan hello dihitung mengset account hitungan menjadi hitungan plus satu. Nah, kalau misalnya kita run tuh seperti ini. Tuh hello satu, Halo 2, Halo 3. Itu karena Halo-nya itu dari satu hingga kurang dari 3. Kan kalau kurang dari 3 itu berarti 3 masih keikut. Ini menggunakan JavaScript. Nah, kalau di Python tuh hitungannya tidak terbaca, hitungannya cuma satu ketika hitungannya kurang dari 3. Di print hit hello plus strcon. Strcon tuh berarti maksudnya kayak hello sama sama dari angka yang 1 sampai 3 itu ya jika di Python. Nah, kalau di JavaScript itu for account, accountnya satu. Sebenarnya sama aja, cuma window alert ini sama window alert itu sama aja kayak di print, cuman ini bedanya di JavaScript tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu kan sebelumnya kita udah menjelaskan dari Tinkercad dan Blocky Developer. Jadi lanjut kita akan ada di MSY S2. Di sini tuh sebenarnya habis MSY S2 tuh kita akan menggunakan VS Code. Cuma di video sebelumnya tuh VS Code udah pernah di-download, jadi tidak akan ada bagian untuk mendownloadnya. Kita akan masuk di MSIS 2 ini. Sama setelah itu kita akan mendownload. Nah, setelah masuk download ini kita tungguin aja. Ini begitu cepat. Setelah itu kita lihat aja. Kita tungguin aja nih MSIS 2-nya hingga kelar. Oke, itu 18 menit kecil sih. Nah, ini kan sudah kita buka. Ini kan welcome to setup. Nah, welcome to the MSY S2 setup. Habis itu kita next. Next. Ya, kita next lagi. Kita next lagi. Nah, ini kita unpacking komponen, installing. Kita tunggu lagi saja mendownload lagi. Bisa kita. Wah, cukup lama ya. Nah, ini sudah kelar kan. Itu finish, nah kita finish lagi. Nah, ini kan ada acara UCRT 4. Nah, jadi itu di sini tuh kita akan namanya tool encoding. Nah, di sini tuh kita mencari namanya nih. You will probably want to install some tools like the MinWin4 GCC to start compiling project run the following command.
Jadi kita akan mengcopy ini kan ada dolar, dan yang dolar ini tuh nggak kita copy. Jadi kita dari pacman ke GCC ini. Ini ada ting, gitu. Setelah itu kita pencet, habis itu, eh, kok gini? Double. Nah, ada kan? Udah double. Ini kan udah nih, S dolar pacman S minggu W strip W64 UCRT X86 skor 4 ini min GCC. Jika emang di depan P-nya itu ada kayak kata tambahan tuh bisa kalian hilangkan. Habis itu kalian enter. Nah, bla bla bla. Nah, maka ini akan menunjukkan proses with instalisasi. Nah, ini kita yes atau no. Kita yes saja. Ya, udah. Setelah itu ini akan sedang mendownloadnya. Kita tunggu saja hingga 100% semua. Ini mendownload data ya. Tunggu aja hingga kelar. Nah, ini udah mau kelar. Oke, ini kan sudah kelar. Nah, ini tanda kita udah kelar mendownload datanya. Lanjut kita mendownload flash code. Cuma ini flash code yang ini. Cuma karena seperti yang sudah saya bilang, flash code itu sudah pernah saya download di video sebelumnya. Jadi kita akan di sini. Itu sudah ada. Nah, ya hal-hal yang pertama tuh kita perlu membuat namanya folder baru. Kita klik kanan, kita new folder, tulis down hello cpp. Habis itu kita membuat namanya kita di sini nih. Di sini kita new file. Oh ya sebelumnya tuh kita juga harus mendownload namanya C++. Itu juga harus kita download. Ini juga harus kita download sama random. Ini kode runner ini harus kita download dulu. Setelah C++ dan kode runner ini sudah di-download, kita ke file untuk men-setting run ini, ke preference, setting. Nih kan nanti kan kalian dapat yang ini common use. Nah, kalian pencet yang extension, scroll, cari itu yang run kode konfigurasi. Setelah itu kalian akan nah yang run intermediate sama save ini tuh kalian checklist karena sebelumnya tidak ada checklistnya. Oke, ini sudah balik lagi. Nah, habis itu kita basis ke level ini. Jadi kalau ini tuh kita include include apa memasukkan in main in masukin
apa menghitung kurang dari hello, kurang dari satu dan mengulanginya secara nol. Jadi jika ini berhasil, nanti dia tuh mendapatkan CD terus hello dan ini hello ini. Cuma jika misalnya kita nggak ada nih, misal kita ada kesalahan, kekurangan, nah, di situ tuh program itu nggak akan berjalan. Itu emang harus tahu betul. Jika ini kita udah jalan. Ya, mungkin untuk video kesembilan singkat aja segini aja. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.